Hahaha. Kembali lagi dengan saya di channel Rune Mana Live. Hari ini saya akan mengenalkan satu karakter tokoh lagi ya, yaitu imut-imut biang onar ya, Komeji Koishi. Ya, pengenalan ini saya dapat dari requestan teman Toho yang terima kasih ya sarannya ya. Kayak gini yang saya suka ya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe ke channel saya agar saya lebih semangat lagi buat kontennya ya. Oke, sudah. Terima kasih yang sudah tekan subscribe. Langsung saja kita mulai saja yuk. Komeji Koishi, seorang yokai Satori dan adik perempuan Komeji Satori ya. Dia awalnya muncul sebagai bos extra stake dari Toho 11 Subturn Animism ya. Kemudian sebagai karakter yang dapat dimainkan di Toho 13.5 Hopeless Masquerade, Toho 14.5 Urban Legend in Limbo, dan Toho 15.5 Anitomani of Common Flower ya. Koishi pada umumnya menyenangkan dan berjiwa bebas, tidak seperti anak kecil pada umumnya. Sementara kemampuannya untuk memanipulasi ketidaksadarannya membuat kehadirannya meresahkan bagi banyak orang. Dia tampaknya secara keseluruhan kurang peduli dengan penampilan atau menjadi sangat menakutkan ya, dan lebih untuk melakukan apapun yang terasa benar pada saat itu. Dia tampaknya tidak berusaha menyakiti orang lain karena kedengkian atau dendam, meskipun dia kadang-kadang menyebabkan masalah bagi karakter lain karena kurangnya kesadaran diri, seperti saat dia secara tidak sengaja mencuri topeng Hatano Koro di Hopeless Masquerade atau smartphone Sumeruka Usami di Urban Legend in Limbo. Dalam Urban Legend in Limbo, dia mengambil legenda Urban Mary-san, sebuah legenda yang mirip dengan mitos Bloody Mary Barat ya. Alih-alih ingin benar-benar mengancam, Koishi tampaknya bergabung dalam kesenangan dengan karakter lain yang juga menampilkan legenda urban. Akhirnya harus menerima saran dari Kirisame Marisa tentang cara membuat legenda urbannya lebih menakutkan. Dia tampaknya benar-benar senang bahwa dia dapat menggunakan legenda urbannya secara efektif, bahkan jika itu hanya pada satu orang. Setelah membersihkan diri dari ketertarikan duniawi, dia dipandang telah mencapai sesuatu yang mirip dengan pencerahan oleh umat Buddha di kuil Myoren ya. Meskipun mereka mempertanyakan apakah harga yang dia bayarkan untuk kepentingan terbaiknya atau tidak ya. Untuk menghindari ketakutan dan kebencian yang dirasakan makhluk lain terhadap spesies Satori, dia berusaha menghancurkan kemampuan membaca pikirannya dengan menutup mata ketiganya. Namun ini memiliki efek samping menyegel pikiran sadarnya sendiri, menyebabkan dia kehilangan semua pikiran dan motif. Dia tidak bisa lagi dibenci, tapi dia juga tidak bisa dicintai atau bahkan diingat oleh orang-orang yang melihatnya. Koishi ingin menerima restu dari Yasaka Kanako sehingga dia bisa memberikan kekuatan hewan peliharaannya sendiri. Sepertinya hewan peliharaan milik kakaknya ya Satori. Jadi Koishi tampaknya memiliki hewan peliharaannya selama dan setelah peristiwa Hopeless Masquerade ya. Koishi sekarang memiliki topeng harapan asli yang dulunya milik Hatano Kokoro sebelum dia kehilangannya. Koishi menemukannya saat berkeliaran di Gensokyo dan karena itu dia mendapatkan emosi harapan untuk sementara. Dalam Toho Subturn Animism, Koishi memiliki rambut pendek bergelombang hijau atau keabu-abuan, rambut pendek dan mata hijau tua, memakai topi hitam dengan pita kuning di sekelilingnya, sebuah mata ketiga biru ungu yang tertutup di tempatnya di atas jantungnya dengan tali melilit tubuhnya dan melekat. Pada masing-masing pergelangan kakinya dia mengenakan kemeja kuning dengan kancing biru seperti berlian dan kerah
hijau tua. Roknya juga berwarna hijau dengan pola bunga yang samar tetapi lebih ringan. Kaos kakinya berwarna hitam pada Hopeless Masquerade. Dia memiliki rambut hijau cerah dan mata hijau gelap. Mata ketiganya juga warna ungu ya. Oke, dan sekarang soal kemampuan Koichi. Yang pertama, mengambil tindakan secara tidak sadar ya. Karena tindakannya dikendalikan sepenuhnya oleh ketidaksadarannya, kehadiran Koichi tidak dapat diketahui oleh makhluk lain kecuali dia mengizinkannya. Bahkan saat berdiri di depan mata karena dia menutup pikirannya atau mata ketiganya. Demikian pula kemampuan kakak perempuannya untuk membaca pikiran tidak berpengaruh padanya. Karena secara teknis dia tidak memiliki pikiran untuk membaca. Itu sebabnya dia berkata, kakakku tidak bisa menang melawanku. Bahkan seorang yang berhasil berkomunikasi dengan Koichi akan melupakannya setelah dia pergi, kecuali jika merasa sudah mengetahui sebagai saudara perempuan Satori. Beberapa anak kebal terhadap efek ini karena pikiran mereka yang masih berkembang, membuat Koichi menjadi teman imajinasi mereka, meskipun mereka akan melupakannya ketika mereka dewasa. Selain membuat orang lain tidak dapat merasakan keberadaannya, hal itu juga membuat tindakan tersebut sulit untuk dirasakan. Praktis tanpa diketahui oleh Tengu atau yokai lainnya, dia mendaki gunung yokai. Namun karena kehadiran Satori telah mengetahui secara umum di kalangan yokai Gensokyo, Koichi mulai dikenal oleh penduduk lain akhir-akhir ini. Yokai Satori yang menjadi dasar dia dan kakak perempuannya melalui tindakan bawah sadar manusia. Mereka melihat pengalaman yang menyakitkan karena ini juga tidak diketahui apakah kemampuan ini dibicarakan secara sinis di masa lalu. Namun sejak dia menutup mata ketiganya yang bisa membaca pikiran, dia menjadi tidak bisa membaca pikiran orang lain. Seperti yang dia katakan pada dirinya sendiri, membaca pikiran orang itu menyedihkan, tidak ada yang baik tentang itu. Oke, kemampuan berikutnya yaitu memanipulasi alam bawah sadar. Kehadiran Koichi tidak dapat dirasakan oleh siapapun kecuali dia telah memasuki bidang penglihatan langsung mereka dan dilupakan oleh kebanyakan orang begitu dia meninggalkannya. Dia dapat memanipulasi ketidaksadaran setiap makhluk hidup di sekitarnya, memungkinkan dia untuk membuat mereka melihat semua yang dia inginkan, dan membuat mereka menghadapi kelemahan mereka sendiri yang tersembunyi di dalam hati mereka, seperti yang terlihat di banyak kartu mantranya. Oke, dan sekarang soal hubungannya atau saudara, bisa bilang teman, tapi saya rasa hampir semua orang itu teman Koichi ya, karena sifatnya. Tapi hanya beberapa saja yang mengetahui Koichi. Oke, yang pertama Komeiji Satori ya. Hubungan terpenting Koichi adalah kakak perempuannya Komeiji Satori. Meskipun Koichi menutup pikirannya dan berkeliaran dengan aneh, dan walaupun Satori kesulitan melihatnya, Satori sangat mengkhawatirkan Koichi. Dan selanjutnya Hakurei Reimu dan Marisa Kirisame ya. Dalam profil Koichi dikatakan bahwa dia bertemu dengan seorang manusia di kuil Moria di puncak gunung yokai yang membuatnya menyesal telah menutup mata ketiganya dan ingin belajar lebih banyak tentang manusia ini, meskipun sepertinya ingin berbicara tentang Sanae. Setelah dimasukkan ke dalam extra stage subtrend animation, jelas bahwa manusia yang dibicarakan adalah Reimu dan Marisa. Kabeorin dan Ryuji Utsuho ya. Koichi juga mengenal hewan peliharaan Satori termasuk Kabeorin dan Ryuji Utsuho. Dan selanjutnya Byakuren Hijiri. Byakuren memiliki pandangan optimis tentang kondisi Koichi ya, percaya bahwa dia dekat dengan pencerahan dan mengundangnya untuk menghadiri kuil Myoren dari waktu ke waktu, dan Koichi menerimanya. Dan yang terakhir adalah Hata no Kokoro, dianggap musuh bebuyutan oleh Kokoro karena Koichi mencuri topeng harapannya. Oke, segitu saja ya untuk mengenal Komeiji Koichi. Gimana ya? Sejujurnya dia yokai yang kesepian, tapi dia selalu terlihat happy aja ya. Koichi juga imut ya kan? Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Saya Runa Manalive. Sampai jumpa di mana karakter tokoh yang lain. Bye bye. Aduh, tubuh mulai lelah lagi dah. Banyak gangguan lagi. Aduh. Oke, bye bye.